Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini teman-teman kita akan membahas soal UTS tahun lalu yaitu 2022-2023 dengan mata kuliah Matematika Bisnis. Jadi pada soal pertama itu tentang persamaan linear. Dengan soalnya apabila ada dua persamaan yaitu 3A dikurang 10 sama dengan 2B dan 4A dikurang 3B sama dengan 15. Hitunglah besarnya nilai variabel A dan B. Nah, yang ditanyakan itu ada menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, dan metode determinan. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan dan mengerjakan terlebih dahulu untuk yang metode substitusi. Jadi pada soal terdapat dua variabel yaitu 3A dikurang 10 sama dengan 2B dan 4A dikurang 3B sama dengan 15. Nah, pada metode substitusi ini si 3A min 10 sama dengan 2B itu bilangannya kita ubah terlebih dahulu menyamakan dengan yang 4A min 3B sama dengan 15-nya yaitu menjadi 3A dikurang 2B sama dengan 10. Dengan 2B-nya itu dipindahkan ke bilangan dalamnya itu di angka 10-nya menjadi 3A dikurang 2B sama dengan 10. Nah, setelah sama dengan variabel B, kita cari terlebih dahulu A-nya untuk dimasukkan ke bilangan A nanti untuk penjelasan selanjutnya. Nah, yaitu 3A min 2B sama dengan 10. Karena kita ingin mencari A-nya terlebih dahulu, jadi 3A sama dengan 10 ditambah 2B. A sama dengan 10 dibagi 3 ditambah 2 dibagi 3B. Nah, setelah mencari A tersebut, kita mengerjakannya dengan memasuki A-nya ke variabel B ini. Jadi dengan yang soal 4A min 3B sama dengan 15. Nah, 4A-nya itu yang sebelumnya sudah kita cari itu dimasukkan dengan menjadi 4 dikali 10 per 3 ditambah 2 per 3B dikurang 3B sama dengan 15. Nah, untuk selanjutnya 4 ini dikalikan ke 10 menjadi 40 per 3 ditambah 4-nya ini dikalikan ke 2 menjadi 8 per 3B dikurang 3B sama dengan 15. Nah, jadi untuk menghilangkan pangkat penyebut 3-nya ini kita kalikan 3. Jadi 40 dikali 3 yaitu hasilnya 120 dan ditambah 8 dikali 3 yaitu 24B dikurang 3 dikali 3 sama dengan 9B dan 15 dikali 3 sama dengan 45. Setelah itu yang bilangannya sama itu dikurang, jadi 120 ditambah 15B sama dengan 45. Karena kita ingin mencari B-nya ini, variabel B-nya, jadi 15B sama dengan 45 dikurang 120. Terus selanjutnya yaitu 15B sama dengan minus 75, yaitu dari 45 ini dikurangkan oleh 120. Setelah itu 115B sama dengan min 75 dibagi 15. 15-nya dipindahkan dan dibagi menjadi B sama dengan min 75 dibagi 15 dengan hasilnya min 5. Setelah kita mencari B, kita mencari si A karena kita sudah menemukan si variabel B-nya. Nah, jadi untuk mencari A-nya kita menggunakan bilangan 3A min 2B sama dengan 10. Nah, 3A dikurang 2 dikali min 5 yaitu B yang sebelumnya sudah kita cari sama dengan 10. 3A ditambah 10 2 dikali min 5 itu menghasilkan 10 sama dengan 10. Karena kita ingin mencari A, jadi 3A-nya dikeluarkan. 3A sama dengan 10 dikurang 10. Jadi 3A sama dengan 0 dibagi 3 yaitu A mendapatkan hasilnya yaitu 0. Nah, untuk soal selanjutnya itu ditanyakan
dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk cara metode eliminasi tersendiri, karena dari pengertian eliminasi tersendiri yaitu menghilangkan variabel lainnya, jadi untuk cara mencahinya yaitu 3A min 2B sama dengan 10, dan dengan variabel selanjutnya 4A min 3B sama dengan 15, itu dikalikan dengan 3 dan variabel B-nya itu dikalikan dengan 2. Nah, setelah dikalikan yaitu 3A dikali 3 yaitu ditemu menjadikan 9A, min 2B itu dikalikan sama 3 jadi 6B, sama dengan 10-nya ini dikalikan oleh 3 menjadi 30. Untuk selanjutnya itu 4A dikalikan dengan 2 hasilnya 8A, dan 3B dikalikan 2 yaitu hasilnya 6B, sama dengan 15 itu dikalikan 2 hasilnya 30. Nah, setelah dikalikan ini kita eliminasikan variabel yang sama ini langsung bisa kita coret. Jadi hasilnya A min A sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari B sama seperti tadi, tetapi untuk kita menghilangkan si A-nya ini. Jadi 3A min 2B sama dengan 10 itu dikalikan dengan 4, dan yang variabel B-nya 4A min 3B sama dengan 15 itu dikalikan dengan 3. Jadi 3A dikalikan dengan 4 bertemulah hasilnya dengan 12A. 2B selanjutnya 2B dikalikan dengan 4 itu bertemulah hasilnya dia menjadi 8B. Nah, 10 dikalikan dengan 4 itu hasilnya 40. Nah, untuk selanjutnya itu 4A dikalikan dengan 3 hasilnya bertemulah menjadi 12A. Terus min 3B ini dikalikan dengan 3 juga, bertemulah hasilnya menjadi 9B. Nah, selanjutnya 15 ini dikalikan dengan 3, hasilnya 45. Nah, setelah hasilnya dikalikan tersebut, terdapat variabel yang bisa kita hilangkan yaitu 12A. Menjadi 8B dikurang 9B ini hasilnya min 1. Nah, B tidak perlu kita tulis lagi, dan hasil 40 dikurang 45 ini hasilnya min 5. Jadi bertemulah hasil eliminasi ini untuk A-nya itu 0 dan B-nya itu min 5. Sama hasilnya dengan dari metode substitusi tadi. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan metode determinan. Nah, untuk menggunakan determinan sendiri ini, dia 3A min 2B sama dengan 10, dan soal variabel B-nya 4A min 3B sama dengan 15. Kita mencari dulu si variabel A-nya. Jadi, untuk mencari variabel A-nya ini, dari soalnya ini untuk 3A dan 4A-nya ini tidak usah kita masukkan, kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi, cara mencarinya 2B ini kita tulis menjadi 2, dan bilangan 3B variabel B-nya ini kita tulis juga 2, 3, dan 10, 15. Nah, untuk cara mencarinya yaitu 3 dikali 10 itu 30, dan 2 dikali 15 yaitu 30. Jadi 30 dikurang 30 yaitu 0 hasilnya. Ketemulah determinasi untuk variabel A yaitu hasilnya 0. Selanjutnya untuk determinasi variabel B itu yang 2B dan 3B ini kita hilangkan terlebih dahulu, dan kita masukkan bilangannya yaitu 3A ini kita tulis menjadi 3 di sini, dan 4A juga kita tulis menjadi 4. Di sini juga kita tulis variabel 10 dan 15. Untuk cara mencarinya yaitu 4 dikalikan dengan 10 bertemulah hasilnya 40, dan 3 dikalikan 15 bertemulah hasilnya 45. Jadi 40 dikurang 45 yaitu hasilnya min 5. Untuk determinasi variabel B itu hasilnya min 5. Hasilnya tersebut sama dengan hasil-hasil linear untuk metode substitusi eliminasi determinasi, yaitu A-nya 0 dan B-nya min 5. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2 tentang pajak spesifik. Apabila ada fungsi permintaan sebuah produk ditunjukkan dengan fungsi 4QD sama dengan 32 min 2P, dan fungsi penawarannya adalah 4P sama dengan 28 ditambah 4QS. Nah, di soal juga dibilang apabila produk tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Di soalnya terdapat hitunglah berapakah harga dan kuantiti
kesetimbangan pasar sebelum pajak. Jadi kita mengerjakan terlebih dahulu untuk kesetimbangan equilibrium sebelum pajak. Di soal dibilang untuk pajaknya itu ada 3 per unit dengan QD-nya itu 4 QD sama dengan 32 min 2P dan QS 4P sama dengan 28 min 4 QS. Nah, jadi sebelumnya itu kita menyederhanakan terlebih dahulu agar untuk pengerjaan selanjutnya menjadi mudah. Nah, karena di sini pada soalnya 4 QD sama dengan 32 min 2P ini, kita bagi dulu dengan 4 si QD ini. Jadi, QD sama dengan 32 dibagi 4 yaitu hasilnya bertemu 8 dan 2 dibagi 4 yaitu 2 per 4P. Untuk QS juga tadi tuh sama kita bagikan 4, jadi hasilnya P sama dengan 7 min QS. Nah, setelah dibagikan ini bertemulah hasilnya kan 4 sama dengan 7 min QS ini. Kita rubah, QS-nya kita taruh di depan sama dengan 4 min 7. Nah, pada soal tadi ditanya untuk mengerjakan equilibrium sebelum pajak terlebih dahulu. Jadi setelah kita merubah dan menyederhanakan bilangan QD dan QS-nya, kita masukkan dengan rumus QD sama dengan QS. Nah, untuk QD sendiri yaitu 8 min 2 per 4P. QS sendiri yaitu 4 min 7. Jadi kita samakan dulu bilangannya. Di sini sudah terdapat min 2 per 4P dikurang 4 per 4P sama dengan min 7 dikurang min 8. Kita samakan terlebih dahulu pokoknya bilangan yang sejenis. Nah, setelah itu min 2P, min 2 per 4P ini kita kurang dengan min 4 per 4P. Hasilnya bertemulah menjadi min 6 per 4P sama dengan min 7 dikurang min 8 yaitu hasilnya min 15. Nah, setelah itu P sama dengan 15 dikali 4 per 6. Untuk mencari 4 per 6 ini kan min 15 itu harusnya dibagikan dengan min 6 per 4P. Nah, agar kita mudah mencarinya, kita rubah menjadi kali dan variabelnya dibalik menjadi 4 per 6. Jadi hasilnya bertemulah si P ini, P sebelum pajak ini hasilnya 10. Nah, selanjutnya setelah diketahui P, kita mencari si Q-nya. Masukkanlah bilangan si QD dan QS. Pertama kita menggunakan QD terlebih dahulu. 8 sama dengan 8 dikurang 2 per 4P. Nah, karena P-nya sudah kita ketahui yaitu 10, kita masukkanlah P-nya ini 8 dikurang 2 per 4 dikali 10. Hasilnya bertemulah menjadi 8 dikurang 5 dan Q-nya yaitu hasilnya 3. Sama juga dengan QS kita pecahikan persamaannya dengan soal P min 7. Karena P-nya sudah kita ketahui yaitu 10, kita masukkanlah 10 dikurang 7 hasilnya QS-nya 3. Nah, untuk equilibrium sebelum pajaknya yang kita ketahui P sebelum pajaknya atau price harganya yaitu 10 dan Q-nya kuantitinya yaitu 3. Selanjutnya buat soal yang B, berapakah harga dan kuantiti kesetimbangan pasar setelah pajak? Karena tadi di soal dibilang pajaknya itu 3 per unit, jadi untuk mencarinya itu kita tambahkan dulu di QS-nya. QS sama dengan P min 7. Kita rubah bilangannya, P dikeluarkan. Jadi P sama dengan QS ditambah 7 ditambah T. T itu si pajaknya tadi yaitu 3 per unit ini. Sama dengan QS ditambah 7 ditambah 3. QS ditambah 10. Bertemulah hasilnya QS sama dengan P min 10. Nah, setelah diketahui QS setelah pajaknya ini, kita mencari QD sama dengan QS-nya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu QD-nya itu 8 min 2 per 4P sama dengan QS-nya itu yang setelah pajak tadi P min 10. Kita rubah samakan yang sejenis min 2 per 4P dikurang 4 per 4P sama dengan min 10. Min 10 dikurang 8. Min 10 ini kita kurangkan dengan 8. Selanjutnya kita hitung min 2 per 4 dikurang 4 per 4P
4/4P yaitu hasilnya min 6/4 sama dengan min 10 dikurang 8 yaitu min 18. Nah, untuk hasil P-nya ini min 18 dibagi min 6/4. Jadi kita rubah agar bisa kita kali menjadi 18 dikali 4/6. Nah, ketemulah hasil akhirnya P setelah pajak yaitu 12. Setelah kita mengetahui P setelah pajaknya itu, kita mencari si Q setelah pajak ini. Nah, untuk Q-nya ini, kan QS setelah pajaknya itu dengan soal P min 10 ini. P-nya karena sudah kita ketahui menjadi 12 min 10. Hasilnya 2. Kita cari lagi Q-nya dengan persamaan QD-nya menjadi 8 min 2/4P. Karena P-nya sudah kita ketahui, kita masukkan menjadi 12. 8 min 2/4 dikalikan 12. Bertemulah hasilnya 8 min 6 yaitu hasilnya 2. Jadi untuk equilibrium setelah pajaknya dengan price atau harganya itu menjadi 12 dan kuantitinya menjadi 2. Dan selanjutnya yaitu di soal ditanyakan berapakah pajak yang dibebankan pada konsumen per unit. Nah, untuk mencarinya itu menggunakan rumus P setelah pajak dikurang P sebelum pajak, yaitu 12 dikurang 10, yaitu hasilnya 2. Selanjutnya, yaitu berapakah pajak yang dibebankan pada konsumen secara total. Untuk mencari itu, kita menggunakan rumus TK dikali Q kuantiti setelah pajak, yaitu 2 dikali 2 dengan hasilnya 4. Selanjutnya, untuk yang E, berapakah pajak yang dibebankan pada produsen per unit. Jadi untuk mencari berapa pajak yang dibebankan pada produsen per unit itu menggunakan rumusnya yaitu T dikurang TK. T ini pajak yang sudah kita ketahui dari soal, yaitu menjadi persamaannya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk mencari si F, berapakah pajak yang dibebankan pada produsen secara total. Untuk mencari pajak yang dibebankan pada produsen secara total ini menggunakan rumus yaitu TP dikali Q setelah pajak, kuantiti setelah pajak. Jadi, untuk mencarinya itu 1 dikali 2, hasilnya yaitu 2. Setelah itu, untuk mencari soal selanjutnya yaitu dengan soal berapakah total pajak yang diterima pemerintah kalau tidak ada korupsi dan kebocoran dengan menggunakan rumus P dikali Q setelah pajak yaitu 3 dikali 2 dengan hasilnya 6. Nah, lanjut untuk soal selanjutnya. Yaitu nomor 3 dengan tentang subsidi. Jadi kita lanjut untuk soal nomor 3 yaitu tentang subsidi. Jadi di soal permintaan suatu komoditas dicerminkan dengan persamaan yaitu penawarannya itu 2QD sama dengan 24/2P dan dengan persamaan penawarannya yaitu 3QS sama dengan min 12 ditambah 6P. Nah, apabila pemerintah memberikan subsidi sebesar 2 per unit, hitunglah berapakah harga dan kuantiti kesetimbangan pasar sebelum subsidi. Jadi untuk cara mencarinya kita tuliskan terlebih dahulu yaitu subsidinya yaitu 2 dan QD-nya yaitu 2QD sama dengan 24 min 2P dan QS-nya 3QS sama dengan min 12 ditambah 6P. Nah, kita mencari dulu equilibriumnya sebelum subsidi. Jadi, pertama-tama kita mencari QD-nya dulu. QD-nya ini tuh kita sederhanakan. Karena di soalnya itu kan 2QD sama dengan 24 min 4P. Nah, 4P-nya ini kita keluarkan menjadi di depan 4P sama dengan 24. QD-nya kita pindahkan di belakang menjadi min 2QD. Nah, 4P ini, 4-nya ini kita bagikan. Jadi 24 kita bagi 4 dikurang 2 dibagi 4QD. Bertemulah hasilnya menjadi P sama dengan 6 dikurang 1/2QD. Nah, untuk menghilangkan si 2 ini, kita kalikan dengan 2. Jadi, hasilnya bertemulah 2P sama dengan 12 dikurang QD. Nah, setelah diketemukan hasilnya dikali 2 ini,
kita pindahkan QD-nya di depan menjadi QD sama dengan 12 min 2P. Setelah itu untuk mencari si QS-nya juga kita sederhanakan karena di soal yaitu 3QS sama dengan min 12 ditambah 6P. Kita ingin menghilangkan si 3 di depan QS-nya ini. Jadi QS sama dengan min 12 kita bagi 3 ditambah 6 kita bagikan 3. Jadi 6/3P. Hasilnya bertemulah QS sama dengan min 4 ditambah 2P. Setelah kita menyederhanakan si QD dan QS, kita masukkan rumus untuk mencari equilibriumnya itu menjadi QD sama dengan QS. Kita masukkan QD dan QS yang telah kita sederhanakan tadi menjadi 12 min 2P sama dengan min 4 ditambah 2P. Jadi kita samakan terlebih dahulu bilangannya yang sejenis menjadi 12 ditambah 4 sama dengan 2P ditambah 2P. 12 ditambah 4 hasilnya 16 sama dengan 2P ditambah 2P yaitu hasilnya 4P. Jadi 16 dibagi 4 yaitu hasilnya 4P. Nah, kita sudah mengetahui price sebelum subsidi yaitu 4. Selanjutnya kita mencari CQ-nya, quantity sebelum subsidinya. Jadi QD-nya di soal min 12 min 2P ini kita masukkan karena P-nya ini sudah kita ketahui menjadi 12 min 2 dikali 4. Nah, bertemulah hasilnya 12 dikali 2 dikali 4 ini hasilnya 8. Jadi 12 min 8 Q-nya kita ketahui menjadi 4. Untuk selanjutnya QS-nya juga kita masukkan QS-nya itu min 4 ditambah 2P yaitu min 4 ditambah 2 dikali P-nya itu 4 menjadi min 4 ditambah 8 dan bertemu hasil Q-nya yaitu 4. Jadi untuk equilibrium sebelum subsidinya itu kita ketahui price-nya itu 4 dan kuantitinya yaitu 4 juga. Di soal selanjutnya ditanyakan berapakah harga dan kuantiti kesetimbangan pasar setelah subsidi. Nah, untuk mencari setelah subsidi juga sudah kita ketahui di soal tadi yaitu subsidinya ada 2. Nah, untuk mencarinya yaitu QS min 4 ditambah 2P, kita rubah terlebih dahulu P-nya ini kita tahu di depan menjadi min 2P sama dengan min 4 dikurang QS. Nah, kita menghilangkan P di 2 di depan P ini kita bagikan 2 menjadi P sama dengan mi 1/2 QS ditambah 2 dikurang S. S ini subsidi, yaitu 2-nya tadi. Nah, setelah dibagi oleh 2 itu bertemulah hasilnya menjadi 1/2 QS ditambah 2 dikurang 2. Bertemulah hasil P-nya itu 1/2 QS. Nah, kita rubah dengan dikalikan 2. QS-nya kita tahu di depan menjadi QS sama dengan 2P. Nah, selanjutnya kita mencari equilibrium yang subsidinya sudah kita tambahkan tadi dengan menggunakan rumus QD sama dengan QS. Jadi QD-nya itu 12 min 2P dikurang QS yang sudah kita tambahkan kita kurangkan oleh subsidi tadi yaitu 2P. Nah, setelah itu kita samakan bilangannya sejenis, kita ubah 12 sama dengan 2P ditambah 2P, yaitu 12 sama dengan 4P. Nah, 12 ini kita bagikan 4, bertemulah hasilnya 3. Jadi, P-nya ini setelah subsidi yaitu 3. Setelah kita mengetahui P setelah subsidinya, kita mencari si kuantitinya. Kuantitinya itu kita samakan terlebih dahulu dengan soal yaitu QD-nya itu 2P. Jadi, untuk pengerjaan selanjutnya 2 dikalikan 3. 3 ini P setelah subsidi tadi yang sudah kita cari yaitu 3. Jadi 2 dikali 3 kuantiti setelah subsidinya yaitu 6. Untuk selanjutnya ada QS, kita masukkan lagi dengan QS-nya yaitu 12 min 2P. Nah, 12 ini kita kurangkan dengan 2, P-nya itu 2-nya ini kita kalikan 3 karena price-nya sudah kita ketahui menjadi 12 min 6. Nah, Q setelah subsidinya itu juga 6. Jadi, setelah kita mengetahui equilibrium setelah subsidinya yaitu
price-nya yaitu 3 dan kuantitinya yaitu 6. Nah, untuk soal selanjutnya diketahui yaitu soalnya berapakah subsidi yang dibebankan pada konsumen per unit. Untuk mencari subsidi yang dibebankan pada konsumen per unitnya itu menggunakan rumus P sebelum subsidi dikurang P setelah subsidi, yaitu P sebelum subsidinya itu 4 dan P setelah subsidinya itu 3. Jadi 4 dikurang 3 sama dengan hasilnya 1. Nah, untuk yang soal selanjutnya yaitu ditanyakan berapakah subsidi yang dibebankan pada konsumen secara total. Untuk mencari subsidi yang dibebankan pada konsumen secara total, kita menggunakan rumus SK dikali Q atau kuantiti setelah subsidi, yaitu SK-nya 1 dikali 6 sama dengan hasilnya 6. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu ditanyakan berapakah subsidi yang dibebankan pada produsen per unitnya. Nah, untuk mencari subsidi yang dibebankan pada produsen per unitnya, kita menggunakan rumus S atau subsidi dikurangkan SK, yaitu 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu ditanyakan di soal yaitu berapakah subsidi yang dibebankan pada produsen secara total. Untuk mencari subsidi yang dibebankan pada produsen secara total ini, kita menggunakan rumus SP dikali kuantiti setelah subsidi, yaitu 1 dikali 6 hasilnya 6. Nah, untuk selanjutnya yaitu ditanyakan berapakah total subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk mencari total subsidi yang dibebankan oleh pemerintah ini, kita menggunakan rumus S dikali kuantiti setelah subsidi, yaitu 2 dikali 6 dengan hasilnya 12. Nah, selanjutnya yaitu nomor 4 tentang pajak proporsional. Nah, di soal dibilang sebuah produk memiliki persamaan permintaan 2QD sama dengan 16 min P dan fungsi penawarannya adalah 8P dikurang 8QS sama dengan 56. Apabila produk tersebut dikenakan pajak sebesar 5%. Nah, di soal dibilang hitunglah berapakah harga dan kuantiti kesetimbangan pasar sebelum subsidi. Kita kerjakan terlebih dahulu untuk mencari harga dan kuantiti kesetimbangan pasar sebelum pajaknya. Nah, tadi di soal dibilang untuk pajak proporsionalnya itu T sama dengan 5%. Nah, 5% ini kita rubah menjadi 0,05. Nah, di soal juga dibilang pada fungsi penawarannya yaitu QD sama dengan 2QD. QD-nya diberitahu di soal yaitu 2QD sama dengan 16 min P. Jadi untuk nomor 4 yaitu tentang pajak proporsional yang sudah kita ketahui tadi di soalnya, yaitu pajak proporsionalnya itu T sama dengan 5%. Nah, 5%-nya ini kita ubah menjadi 0,05. Nah, setelah itu diketahui fungsi penawarannya dan permintaannya, QD sama dengan 2QD sama dengan 16 min P dan QS-nya yaitu 8P dikurang 8QS sama dengan 56. Nah, tadi di soal ditanyakan equilibrium sebelum pajaknya. Nah, jadi QD dan QS-nya ini kita sederhanakan terlebih dahulu dengan QD-nya yaitu 2QD sama dengan 16 min P. Jadi kita ingin menghilangkan si 2 depan QD-nya ini dan dibagilah 16 dibagi 2 dikurang 1 dibagi 2P. Ketemulah hasil QD-nya yaitu 8 min 1 per 2P. Nah, setelah kita menyederhanakan si QD ini, kita sederhanakan lagi si QS-nya dan kita rubah bilangannya. Kan di soal QS dibilang 8P dikurang 8QS sama dengan 56. Nah, min 8QS-nya ini kita keluarkan di depan dan bilangannya kita rubah menjadi min 8QS sama dengan 56 ditambah 8P. Nah, dibagilah sama 8 di depan QS ini. Bertemulah hasilnya QS sama dengan min 7 ditambah P. Setelah kita sederhanakan QD dan QS-nya, kita bagilah
kita carilah equilibrium sebelum pajaknya, yaitu dengan rumus QD sama dengan QS. Nah, untuk QD-nya itu 8 dikurang 1/2 P, dan QS-nya sama dengan min 7 ditambah P. Setelah itu kita samakan dulu bilangan yang sejenisnya menjadi min 1/2 P dikurang 2/2 P sama dengan min 7 dikurang 8. Hasilnya selanjutnya itu min 3/2 P sama dengan min 15. Nah, P sama dengan 15 ini kita bagikan dengan 3/2, kita ubah menjadi kali agar mudah mendapatkan hasilnya, menjadi P-nya ini 15 dikali 2/3, dan ketemulah hasil P-nya, yaitu sebelum pajak P sama dengan 10. Setelah kita ketahui P sebelum pajaknya, kita mencari kuantiti sebelum pajaknya. Kita masukkanlah si P ke dalam soal si QD dan QS-nya ini. Di QD di soal dibilang 8 min 1/2 P. Nah, P-nya ini kita masukkan yang sudah kita ketahui tadi, yaitu 10. 8 dikurang 1/2 dikali 10, bertemulah hasil selanjutnya, yaitu 8 dikurang 5, dan ketemulah hasil Q-nya, yaitu 3. Kita cari lagi persamaannya di QS dengan soalnya min 7 ditambah P. Jadi min 7 ditambah 10, bertemulah hasil kuantitinya, yaitu 3. Nah, jadi price dan kuantiti sebelum pajaknya yaitu 10 dan 3. Nah, selanjutnya untuk B kita diketahui soalnya apakah harga dan kuantiti kesetimbangan pasar setelah pajak. Nah, untuk mencari setelah pajaknya ini kita cari dulu menggunakan QS, yaitu min 7 ditambah P. P-nya kita rubah, kita keluarkan menjadi P sama dengan QS ditambah 7 ditambah T. T tadi itu pajak proporsional yang sudah kita ketahui dari soal, yaitu 5%. Nah, jadi P sama dengan QS ditambah 7 ditambah 5%. 5%-nya ini kita ubah menjadi 0,05. Nah, jadi bertemulah P si ini tuh menjadi P kan. Jadi kita samakan dulu, pembilangnya sama. P dikurang 0,05 P sama dengan QS ditambah 7. Hasil selanjutnya itu 0,95 P sama dengan QS ditambah 7. Bertemulah, jadi QS-nya ini kita pindahkan ke depan menjadi QS sesudah pajaknya, yaitu 0,95 P dikurang 7. Nah, setelah kita ketahui QS sesudah pajaknya, kita mencarilah rumusnya, yaitu menggunakan QD sama dengan QS. Nah, ini QD-nya di soal yaitu 8 min 1/2 P sama dengan QS yang sudah kita cari sesudah pajak itu kita masukkan 0,95 P dikurang 7. Nah, selanjutnya yaitu kita samakan dulu bilangannya sejenis menjadi 0,5 P dikurang 0,95 P. Jadi 0,5 ini hasil dari 1 dibagi 2. Jadi 0,5 P dikurang 0,95 P sama dengan min 7 dikurang 8. Nah, hasilnya selanjutnya itu 1,45 P sama dengan 15. Nah, hasil dari price atau P sesudah pajaknya yaitu 10,34. Setelah kita ketahui price sesudah pajaknya, yaitu kita mencari kuantitinya. Jadi kuantitinya itu kita masukkan di soal QD dan QS. Nah, untuk di QD 8 min 1/2 P, karena P-nya sudah kita ketahui yaitu 10,34, kita masukkan 8 min 1/2 dikali 10,34. Bertemulah hasilnya menjadi 8 dikurang 5,17. Hasil kuantiti setelah pajaknya yaitu 2,83. Nah, selanjutnya kita cairkan juga untuk persamaan di QS-nya. Di QS sesudah pajak dibilang soalnya 0,95 P dikurang 7. Jadi 0,95 dikali 10,34 dikurang 7. Jadi hasilnya 9,823 dikurang 7. Diketahuilah kuantiti setelah pajaknya yaitu 2,83. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu ditanyakan berapakah pajak yang dibebankan pada konsumen per unitnya. Jadi untuk pajak yang dibebankan konsumen per unitnya kita menggunakan rumus P setelah
pajak dikurang P sebelum pajak, yaitu 10,34 dikurang 10, hasilnya gitu 0,34. Untuk selanjutnya, yaitu di soal dibilang berapakah pajak yang dibebankan pada konsumen secara total. Untuk mencari pajak yang dibebankan pada konsumen secara total, kita menggunakan rumus TK dikali Q atau quantity setelah pajak, yaitu 0,34 dikali 2,83 dan hasilnya yaitu 0,96. Selanjutnya, di soal ditanyakan lagi berapakah pajak yang dibebankan pada produsen per unit. Nah, untuk mencari pajak yang dibebankan produsen per unit, kita menggunakan rumus T dikurang TK. Jadi, 0,517 ini kita kurangkan 0,34. Bertemulah hasilnya yaitu 0,177. Setelah itu, di soal ditanyakan kembali berapakah pajak yang dibebankan pada produsen secara total. Untuk mencari pajak yang dibebankan pada produsen secara total, kita menggunakan rumus TP dikali quantity setelah pajak, yaitu 0,177 dikali 2,83 dan ketemulah hasilnya menjadi 0,50091. Untuk soal selanjutnya ditanyakan berapakah total pajak yang diterima pemerintah kalau tidak ada korupsi dan kebocoran. Nah, untuk mencari total pajak yang diterima pemerintah kalau tidak ada korupsi dan kebocoran, kita menggunakan rumus T dikali kuantiti setelah pajak, yaitu 0,517 dikali 2,83 dengan hasilnya menjadi 1,46311. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, yaitu tentang fungsi diferensial dengan A, B, dan C, yaitu untuk A-nya Y sama dengan 4A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2 B pangkat 3 dikurang 4A B pangkat 4 dikurang 20 ditambah 10B ditambah 8A. Ditanyakan berapakah DY per DA-nya. Nah, untuk mencarinya yaitu untuk yang A kan dibilang di soal Y sama dengan 4A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2 B pangkat 3 dikurang 4AB pangkat 4 dikurang 20 ditambah 10B ditambah 8A. Nah, jadi untuk mencarinya fungsinya ini 3 ini kita kalikan ke depan dengan 4, bertemulah hasilnya 12A pangkat 2. Si 3 ini kita kurangkan 1. Nah, setelah itu B-nya karena yang ditanya hanya fungsi A, jadi B-nya ini tidak usah kita apa-apakan. Nah, ditambah sama juga dengan yang ini. 2 ini kita kalikan ke 3, bertemulah hasilnya 6A. 2 pangkat 2-nya ini kita kurangkan 1, jadi 1, hasilnya habis, tidak usah kita tuliskan pangkatnya. Jadi hasilnya 6A B pangkat 3. Nah, selanjutnya kan ada 4A B pangkat 4. Jadi karena 4A ini habis, jadi kita langsung tuliskan saja 4B pangkat 4. Dan 20 ini karena bukan fungsi A, kita coret, kita hilangkan, dan 10B juga bukan fungsi A, kita hilangkan. Jadi tidak usah kita tulis dan langsung saja ininya 8A diturunkan menjadi 8. Nah, untuk fungsi A-nya ini dari soal bertemulah hasilnya 12A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah 6A B pangkat 3 dikurang 4B pangkat 4 dikurang 8. Selanjutnya yaitu yang soal B dibilang tentukanlah turunan pertama dari Y sama dengan P pangkat 2 ditambah 3P ditambah 4 dikali 2P ditambah 3. Nah, untuk mencari turunannya itu kita kalikan menjadi kali silang. Jadi P pangkat 2 ini kita kalikan dengan 2P, yaitu hasilnya 2P pangkat 3. Untuk selanjutnya 3P-nya juga, 3P ini kita kalikan dengan 2P,
bertemulah hasilnya 6P pangkat 2. Nah, selanjutnya juga 4 ini kita kalikan dengan 2P yaitu 8P. Setelah diketahui, selanjutnya yaitu 4P pangkat 2-nya ini juga kita kalikan dengan 3 ini. Hasilnya bertemulah menjadi 3P pangkat 2. Selanjutnya 3P ini kita kalikan lagi dengan 3 menjadi 9P. Dan selanjutnya 4-nya kita kalikan juga dengan 3, hasilnya bertemulah 12. Jadi setelah turunan dikalikannya ini bertemulah hasilnya 2P pangkat 3 ditambah 6P pangkat 2 ditambah 8P ditambah 3P pangkat 2 ditambah 9P ditambah 12. Setelah itu kita samakan terlebih dahulu yang sejenis menjadi 2P pangkat 3 ditambah 6P pangkat 2 ditambah 3P pangkat 2 ditambah 8P ditambah 9P ditambah 12. Jadi 2P pangkat 3 ditambah 6P pangkat 2 ini kita tambahkan dengan 3P pangkat 2 karena dia sejenis menjadi 9P pangkat 2 ditambah 8P ditambah 9P karena mereka sejenis menjadi 17P ditambah 12. Jadi untuk hasil yang turunan pertama B ini 2P pangkat 3 ditambah 9P pangkat 2 ditambah 17P tambah 12. Nah, jadi selanjutnya untuk soal nomor 5 yang C yaitu carilah turunan pertama dari Y sama dengan T pangkat 3 ditambah 4 dibagi 2T ditambah 3. Nah, jadi cara mengerjakannya yaitu kita cari turunannya dulu untuk variabel A dan B. Jadi untuk variabel A yaitu turunannya itu 3T pangkat 2. Jadi dapat 3T pangkat 2 ini yang ini tuh A. Nah, si A ini 3-nya kita kalikan ke depan yaitu 1 jadi 3T pangkat 2. Nah, 4 ini karena bukan variabel A tidak usah ditulis ya atau dihilangkan turunannya. Dan hasil dari turunan A yaitu 3T pangkat 2. Nah, untuk mencari turunan B itu ini kan variabel B, jadi 2T ditambah 3 ini, karena 2T ini tidak ada pangkat, jadi langsung aja diturunkan menjadi 2, T-nya hilang, ditambah 3-nya ini, karena bukan variabel B, hilang, jadi hasil dari turunan B yaitu 2. Nah, untuk mencari pekerjaan selanjutnya, kita menggunakan rumus yaitu B dikali turunan A dikurang A dikali variabel turunan B dibagi B pangkat 2. Nah, jadi B-nya itu kan 2T tambah 3. Jadi 2T ditambah 3 dikali 3T pangkat 2 yaitu turunan A dikurang T pangkat 3 ditambah 4 itu variabel A dikali 2 yaitu turunan B. Nah, dibagi 2T tambah 3 pangkat 2, yaitu 2T tambah 3 itu si variabel B-nya, kita pangkatkan 2. Setelah itu, dikalikan 2T dikali 3T pangkat 2, ketemulah hasilnya 6T pangkat 3. 3 dikali 3T pangkat 2, yaitu 9T pangkat 2, dikurang T pangkat 3 ini kita kalikan kedua, menjadi hasilnya 2T pangkat 3, dan 4 ini kita kalikan ke 2, hasilnya 8. Nah, setelah itu, 2T tambah 3 pangkat 2 ini hasilnya 4T pangkat 2 ditambah 12T ditambah 9. Setelah ketemu hasilnya seperti ini, kita samakan dulu yang sejenis dan kita kurang dan kita tambahkan. Nah, mungkin cukupkan sekian pemaparan berlian kali ini. 8T pangkat 3 ditambah 9T pangkat 2 dikurang 8 per 4T pangkat 2 ditambah 12T ditambah 9.